Selamat datang bersama saya, Kak Novia di Asik Belajar Kimia. Pada video ini, kita akan membahas tentang materi jenis-jenis peluruhan radioaktif. Unsur yang memiliki proton lebih dari 83 adalah inti atom yang tidak stabil. Untuk menstabilkan, inti atom akan memancarkan partikel radioaktif. Peristiwa ini dikenal dengan istilah radioaktivitas. Radioaktivitas atau juga disebut peluruhan radioaktif adalah peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa, partikel beta, atau radiasi gamma. Sinar-sinar yang memancarkan disebut dengan sinar radioaktif. Sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Pada tahun 1896, ketika untuk pertama kalinya, Mary bersama Peary serta rekannya Henry Becquerel menemukan adanya sebuah energi radioaktif asing dari uranium. Hal inilah yang menantang Mary untuk menjadikan uranium sebagai bagian penting penelitiannya. Namun, Mary dan Peary menyadari bahwa hanya dengan uranium saja tidak akan mampu menciptakan radiasi yang diinginkan. Sehingga atas penelitian mereka selama 2 tahun pada tahun 1898 terciptalah unsur baru yang mendukung terciptanya radiasi yang mereka sebut dengan polonium dan radium. Sehingga akhirnya lahirlah sebuah konsep tentang teori radioaktivitas. Radiasi menghasilkan energi atau listrik. Pancaran radiasi berenergi inilah yang kini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi nuklir. Dalam perkembangannya diketahui setiap unsur radioaktif memancarkan radiasi yang berbeda. Mode pancaran radiasi radioaktif sendiri diketahui terdapat 3 jenis, yaitu radiasi peluruhan alfa, beta, dan gamma. Partikel dalam radiasi alfa membawa muatan positif, partikel beta bermuatan negatif, dan partikel gamma bermuatan netral. Setiap radiasi memiliki daya dan juga sifat yang berbeda. Pada radiasi alfa, diketahui memiliki massa yang lebih besar dari 2 jenis radiasi lainnya. Radiasi alfa memancarkan dengan membawa 2 proton dan 2 neutron. Hal inilah yang membuat massa radiasi alfa lebih besar karena memiliki massa yang cukup besar, sehingga membuat radiasi alfa kesulitan menembus. Karena daya tembusnya rendah, radiasi alfa diketahui sangat sulit untuk menembus benda-benda, bahkan radiasi alfa tidak bisa menembus sebuah kertas atau pori-pori kulit manusia karena pancaran radiasinya bermassa cukup besar. Diketahui radiasi alfa juga tidak terlalu berbahaya karena tidak bisa menembus benda-benda. Yang kedua adalah radioaktivitas sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Sifat alamiah sinar beta yang pertama memiliki daya ionisasi lebih kecil dari sinar alfa. Yang kedua mempunyai daya tembus yang besar dari sinar alfa. Ketiga dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Dan terakhir jenis radioaktif yang memiliki muatan negatif. Ketika sebuah inti radioaktif meluruh dan menghasilkan partikel beta, inti anak akan memiliki jumlah nukleon yang tetap sama dengan inti induk, tetapi dengan nomor atom yang berbeda. Peluruhan beta dapat terjadi menurut persamaan berikut. Untuk beta negatif, nomor atom akan bertambah 1, dan untuk beta positif, nomor atom akan berkurang 1. Contohnya pada atom C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 14 meluruh menjadi N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14 dan menghasilkan beta negatif. Yang ketiga adalah radioaktivitas sinar gamma.
Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Peluruhan gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Beberapa sifat alamiah dari sinar gamma. Yang pertama, sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, maka semakin kecil. Yang kedua, mempunyai daya ionisasi paling lemah. Yang ketiga, mempunyai daya tembus yang terbesar. Yang keempat, tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Dan terakhir, sinar gamma merupakan jenis radioaktivitas yang tidak memiliki muatan positif maupun muatan negatif. Peristiwa peluruhan gamma ketika sebuah partikel atau inti naik ke tingkat energi di atasnya kemudian kembali ke energi yang lebih rendah, maka akan memancarkan sebuah foton. X-star mengindikasikan bahwa inti itu mengalami eksitasi. Foton akan tercipta saat inti yang tereksitasi kembali ke keadaan dasarnya. Foton ini biasa juga disebut dengan sinar gamma. Inti yang mengalami peluruhan alfa dan peluruhan beta juga memiliki kemungkinan besar mengalami eksitasi dan menghasilkan foton dalam reaksi berikutnya. Contoh, C-star dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12 meluruh menjadi C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12, menghasilkan sinar gamma. Berikut ini adalah karakteristik dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radioaktif alam dan radioaktif buatan. Yang pertama, radioaktif alam. Radioaktif alam merupakan unsur atau nuklida radioaktif yang dapat ditemukan di alam. Umumnya dapat ditemukan di dalam kerak bumi. Semua unsur atau nuklida radioaktif alam yang bernomor atom tinggi, yaitu nomor atom lebih dari 82, akan termasuk ke salah satu dari deret radioaktif. Deret radioaktif merupakan suatu kumpulan unsur-unsur hasil peluruhan suatu radioaktif yang berakhir dengan terbentuknya unsur yang stabil. Adapun deret radioaktif alam, yaitu yang pertama dimulai dari deret uranium. Deret ini dimulai dari uranium 238 hingga timbal 206. Yang kedua, deret thorium. Deret ini dimulai dari thorium 232 hingga timbal 208. Yang ketiga, deret actinium. Deret ini dimulai dari uranium 235 hingga timbal 207. Yang keempat, deret neptunium. Deret ini dimulai dari neptunium 237 hingga timbal 209. Kedua yaitu radioaktif buatan. Unsur atau nuklida dari radioaktif buatan adalah unsur radioaktif yang tidak terdapat di alam, akan tetapi dapat dibuat dari unsur atau nuklida alam. Isotop buatan pertama kali dibuat oleh Rutherford pada tahun 1919, yaitu adalah oksigen dengan deret 17 yang tidak radioaktif. Unsur buatan yang pertama adalah neptunium. Deret radioaktif buatan dimulai dari neptunium 235 hingga bismut 209. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat zat radioaktif. Apa saja sih itu? Nah, jadi manfaat zat radioaktif dibagi beberapa bidang loh sobat. Di antaranya bidang kimia, bidang biologi, bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang arkeolog, dan juga bidang industri. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam bidang pertama, yaitu bidang kimia. Jadi, pemanfaatan radioisotop di bidang kimia diantaranya radioisotop oksigen 18 digunakan sebagai esterifikasi di dalam laboratorium.
Radioisotop iodium 131 digunakan sebagai reaksi kesetimbangan kimia, dan radioisotop perak 110 digunakan sebagai titrasi di dalam laboratorium. Selanjutnya di dalam bidang biologi, pemanfaatan radioisotop di dalam bidang biologi dapat dimanfaatkan sebagai proses fotosintesis menggunakan radioisotop karbon 14 dan juga oksigen 15. Selanjutnya di bidang kedokteran, pemanfaatan radioisotop gallium 67 digunakan sebagai pengobatan kelenjar getah bening. Radioisotop cesium 137 dan kobalt 60 digunakan sebagai sterilisasi alat kedokteran. Fosforus 32 digunakan sebagai pengobatan kanker atau tumor. Lalu di bidang pertanian, pemanfaatan radioisotop fosforus 32 digunakan sebagai pemupukan tanaman pada bidang pertanian. Selanjutnya di bidang arkeolog, pemanfaatan radioisotop karbon 14 digunakan untuk mengetahui usia fosil yang telah ditemukan, untuk mengetahui umur tanah dan juga batuan. Nah, selanjutnya pemanfaatan radioisotop di bidang industri. Krypton 85 digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Xenon 41 digunakan untuk mencegah kebocoran tangki suatu reaksi. Dan kobalt 60 digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Nah, setelah membahas manfaat zat radioaktif, tidak lupa nih sobat, ada dampak dari zat radioaktif yang sangat membahayakan makhluk hidup loh. Apa saja sih itu? Nah, setelah membahas mengenai manfaat zat radioaktif, tidak lupa nih sobat, ada dampak dari zat radioaktif yang sangat membahayakan makhluk hidup loh. Apa saja sih itu? Jadi, penggunaan zat radioaktif dapat secara eksternal maupun internal. Sehingga zat radioaktif dapat menimbulkan gangguan pada sel-sel tubuh yang dapat terjadi dengan cepat ataupun lambat laun. Efek dari zat radioaktif bagi tubuh dibagi menjadi dua, yaitu apa saja sih? Jadi, efek radiasi bagi tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada efek somatik dan yang kedua ada efek genetika. Yang pertama, efek somatik. Efek somatik dari zat radioaktif dapat mempengaruhi sel somatik, sehingga pengaruhnya muncul pada diri yang bersangkutan dan tidak akan menurun di generasi selanjutnya. Jadi, apa saja sih contoh efek somatik yang dihasilkan dari sinar radioaktif? Yang pertama ada luka bakar, tumor, katarak, dan juga masih banyak lagi loh sobat. Yang kedua, efek genetik. Efek genetik dari sinar radioaktif dapat mempengaruhi sel-sel germinal dan muncul pada keturunan, di mana efek ini akan dirasa secara turun-temurun dan dapat menyebabkan perubahan pada DNA sehingga terjadi mutasi gen pada beberapa keturunan. Nah, contohnya seperti Down syndrome, polodaktili, dan masih banyak lagi loh sobat. Nah, jadi itulah dampak dari sinar zat radioaktif. Jadi sobat kimia semua harus hati-hati ya sama yang namanya sinar zat radioaktif, karena tanpa kalian sadari akan merusak jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kalian.